Segala jenis penyakit memang tak pernah pandang bulu. Penyakit bisa menyerang siapa saja tak peduli gender, usia, maupun kelas sosial. Hal yang sama juga berlaku pada penyakit autoimun. Penyakit ini juga bisa menyerang siapa saja termasuk kalangan seleb sekalipun. Berikut ini sederet seleb yang mengidap autoimun. Raditya Dika juga mengidap autoimun sejak beberapa tahun lalu. Penyakit autoimun yang diderita Radit menyerang kulit dan sendi. Biasanya Radit mengalami kulit kering dan ruam. Persendian Raditya juga pegal-pegal terlebih ketika stres. Cory Sandioriva menggunakan steroid sebagai obat untuk menekan menjalarnya penyakit harus mendapati berat badannya naik drastis. Cory juga pernah berobat ke Singapura dan Korea Selatan. Ada titik hopeless yang saya tuh aduh harus gimana lagi ya gitu. Tiba-tiba teman kami ini datang dari Korea gitu. Dia ngajak, "Kor, mau nggak buka klinik kecantikan?" gitu kan. Akhirnya saya nggak ngerti, saya belum tahu gitu kan, nggak paham gitu. Terus ternyata pas diskusi, dia karena selama setahun itu kita bersahabat gitu kan, dia ngelihat saya kambuh terus, masuk rumah sakit, kambuh lagi masuk rumah sakit. Sampai akhirnya dia bilang sama suami saya, "Mau nggak kamu? Memang di Indonesia ini belum ada," dia bilang gitu. Tapi di Korea itu udah banyak orang Korea yang kena autoimun itu dia sembuh ketika berat badannya normal. Jadi berat badannya dulu yang dinormalin. Dibilang sembuh belum, karena saya masih dikatakan 20% saya masih autoimun. Gitu. Tapi teman-teman di Korea itu kalau di Indonesia bilangnya autoimun itu nggak bisa sembuh. Tapi teman-teman di Korea tuh sembuh loh autoimun. Kok bisa gitu? Ashanti berobat hingga ke Turki demi sembuh dari autoimun. Awalnya, Ashanti kaget ketika dirinya didiagnosa mengalami penyakit autoimun. Ia mengaku susah tidur, mudah cemas, jadi pelupa, juga mudah stres. Oke guys, hari ini kita berobat. Alhamdulillah sudah sampai. Udah istirahat dan mau ke rumah sakit Acibadem. Gue deg-degan di sini. So you would like to have all of them, right? Yeah. Blood test, Oke. breast analysis, cardio analysis, thyroid analysis, all of them. Oke. Okay. Udah dicek di dalam. Dia menyarankan aku, jadi ada ketiga dokter imun sistem. Kedua, nih jatuh mulu. Kedua dokter yang imun sistem tuh yang autoimun. Yang kedua dokter buat alergi. Yang ketiga dokter buat hormon. Jadi ketiga dokter hari ini. Wow. Banyak. Bismillah, semoga bisa ada solusi ya, karena dia juga kaget sih. Maksudnya aku udah berbulan-bulan minum obat tapi tidak ada bukan nggak ada perbaikan, ada pasti nggak seperti dulu gatalnya parah kan. Cuma kan nggak bisa ketergantungan obat terus kan gitu. Maunya ada solusi apa sih yang membuat aku tuh sampai begitu, penyebabnya tuh apa, supaya aku nggak perlu minum obat tapi menghindari apa penyebabnya itu gitu. Jadi ya Bismillah ya. Harapan demi harapan tampaknya tak pernah lupa diucapkan Ashanti. Ia ingin pengobatannya di Turki memberikan solusi untuk kesembuhan penyakit autoimun yang dideritanya. Ashanti tak mau terus ketergantungan dengan obat. Penyanyi dangdut Cita Citata juga menderita penyakit autoimun. Autoimun yang dideritanya bermula dari kebiasaan mengonsumsi obat-obatan kimia sejak 5 tahun lalu. Dari tahun lalu. Jadi pas begitu 5 tahun tuh aku merasakan gejala yang kayak biduran, merah-merah, terus udah gitu ruam-ruam gitu. Terus kayak panas banget begitu pas keluar. Abis gitu kalau kena yang tajam-tajam langsung jendol merah-merah gitu. Sebelum terserang autoimun, hampir setiap hari Cita Citata mengonsumsi vitamin kimia yang terkandung dalam suntik pemutih kulit. Sekarang better banget karena aku udah change lifestyle. Aku minum jus setiap pagi, kemudian malam minum juga sebelum tidur. Nggak minum vitamin, aku minumnya herbal gitu. Kalau ngomongin persentase 50% udah better gitu. Jadi memang it takes time tapi it works gitu.
Untuk mengobati penyakitnya itu, pelantun sakitnya tuh di sini ini dalam setahun belakangan rutin menjalani proses terapi. Enggak, karena memang buatku segala penyakit pasti ada obatnya. Obatnya itu tergantung kita gitu. Jadi kecuali kalau penyakit-penyakit yang berbahaya ya. Kalau autoimun ini sebenarnya bahaya. Cuma kalau masih bisa ditanganin, dokter bilang ya aku belum terlalu parah. Jadi masih bisa ditanganin. Makanya aku puntur, dari persendian diambil, kemudian aku minumnya herbal. Jadi sebenarnya semua bisa diatur tergantung kitanya mau sembuh atau enggak.